limbah dapat berdampak negatif apabila terdapat dalam jumlah dan konsentrasi tinggi. Limbah yang tidak diolah akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, bahkan bisa menimbulkan bencana alam. Selain dari limbah bahan plastik yang paling banyak dan sering kita temui, ternyata ada juga limbah kain yang limbah ini pun dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita, seperti rusaknya tanah, mencemari laut, menguras sumber daya air, serta dapat menghasilkan limbah cairan yang berbahaya. Oleh karena itu kami hadir sebagai solusi dari permasalahan limbah kain yang tidak ada habisnya. Ide kami yaitu pemanfaatan kain menjadi tas belanja yang ringkas dan fashionable, yang sesuai dengan SDGs yang ke-12, yaitu bertanggung jawab terhadap konsumsi dan produksi. Berikut merupakan wawancara yang telah kami lakukan bersama ibu rumah tangga, pelajar, dan juga penjahit. Ibu, perkenalkan saya Ariska Kansa dari Telkom University. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng saya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Selamat sore Mbak Aiska, saya dengan Dini. Terima kasih juga atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya. Saya tertarik nih Bu ngobrol-ngobrol soal pemanfaatan limbah kain. Kalau di rumah sendiri, Ibu biasanya gimana sih mengelola pakaian yang sudah nggak terpakai? Biasanya sih numpuk ya di lemari ya, tapi nanti kalau kira-kira udah banyak terus saya nanti di cluttering, saya pilih-pilih mana yang masih layak pakai dan bisa disumbangkan dan mana yang sudah tidak bisa dipakai. Oke, berarti lumayan sering ya Bu menyortir pakaian kayak Ya, gitu. lumayan lah. Kalau ada kain sisa atau baju yang udah rusak gitu, pernah nggak sih terpikir buat dijadikan barang lain seperti misalkan Ibu bikin lagi jadi tote bag gitu? Pernah sempat terpikir juga seperti itu, cuman ya mungkin nggak tahu mesti mulai dari mana kan, karena saya juga nggak bisa menjahit. Oke, sama sih Bu, saya juga nggak bisa ngejahit. Paling jadi kayak saya nonton video aja gitu DIY di internet kayak gitu. Terus soal tas belanja nih, Ibu sekarang udah terbiasa belum sih bawa tas belanja sendiri ketika berbelanja di supermarket? Oh sangat sudah lumayan lama ya saya pakai tas belanja sendiri, karena kan sekarang juga di toko-toko sudah banyak yang tidak menyediakan tas belanja, kalaupun ada itu juga berbayar gitu, jadi saya udah siap sedia sih biasanya di tas. Berarti menerapkan eco-friendly juga ya Bu Ya. sekalian. Nah sekarang juga mulai banyak nih Bu orang yang pakai tas dari kain bekas juga. Gimana sih pandangan Ibu soal tren tersebut? Saya pikir sangat unik ya, sangat baik juga, karena kan dapat mengurangi sampah lingkungan ya, yang bisa kita olah lagi menjadi barang yang lebih berguna seperti itu. Kalau misalnya Ibu ingin membuat sendiri tas belanja dari kain bekas itu, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa? Yang tantangan terbesar yang pertama pasti karena saya nggak bisa jahit. Kedua mungkin waktu ya, karena kan saya juga bekerja yang sampai rumah tuh udah capek pengen istirahat gitu, jadi mulai dari mana nih gitu. Benar sih Bu, kalau misalkan ngejahit kayaknya butuh waktu dan tenaga banget gitu ya. Tapi kalau dari segi penampilan gitu, tas dari limbah kain kira-kira ini cukup oke nggak dipakai ke pasar atau supermarket ketika berbelanja? Menurut saya sangat unik dan menarik ya, karena kan kalau kain tuh motif kan macam-macam ya, coraknya juga macam-macam. Kalau kita bisa kreatif, bisa kita mix and match dan dari berbagai macam motif tuh bisa jadi tas yang sangat lucu ya menurut saya, dan unik, dan kan karena nggak pasaran gitu, pasti kan polanya kan beda-beda motifnya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Afsar Rabani dari Telkom University. Sebelumnya saya izin untuk nanya-nanya kepada Ibu tentang limbah kain gitu Bu. Nah kan saya lihat Ibu tuh sering menggunakan tote bag ya Bu untuk menggunakan untuk pembelanjaan. Nah menurut Ibu sendiri penting nggak sih Bu untuk lebih sering menggunakan tote bag dibandingkan plastik Bu? Menurut saya sebagai langkah penting juga untuk mengurangi sampah plastik yang susah untuk didaur ulang. Sedangkan sampah plastik itu menjadi penyumbang terbesar
sampah yang merusak lingkungan kita. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, mengurangi sampah dengan menggunakan tote bag atau tas yang kain gitu ketika kita belanja dengan membawa sendiri dari rumah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tote bag ini kan kita juga tahu ya Bu, kalau misal limbah kain juga itu sangat berbahaya. Nah, kalau menurut Ibu pernah nggak sih sebenarnya memanfaatkan bekas-bekas kain di rumah Ibu itu untuk dijadikan barang-barang lainnya gitu? Pernah. Digunakan sebagai apa tuh Bu, kalau boleh tahu? Kadang kalau misalnya limbah-limbah kain itu bisa kalau di rumah biasanya kadang ya dipakai untuk lap di dapur, yang untuk lap-lap yang kotor gitu. Terus dulu pernah pakai untuk dibuat kerajinan keset gitu. Kalau yang misal kainnya masih bagus gitu dulu sebelum ini waktu masih zaman dulu pernah bikin semacam kayak selimut gitu. Nah, kalau misal tadi kita bahas tote bag, terus juga bahas limbah kain gitu ya Bu. Nah, menurut pendapat Ibu tuh tentang penggunaan tas belanja, kalau misal tas belanjanya itu terbuat dari kain bekas sebagai penggantinya dari, kan kalau misal tadi kan pengganti plastiknya itu tote bag, tapi kan untuk membuat tote bag itu perlu kain, maksudnya yang baru gitu. Nah, gimana menurut pendapat Ibu kalau misal tas tote bagnya ini itu kita hasil dari daur ulang dari kain bekas yang memang ada gitu Bu? Kalau kain bekasnya masih bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah terlalu tua itu kan juga akan jadi beban sendiri kan. Kalau untuk belanja kan dia harus yang kuat gitu. Jadi ya perlu dipilih apakah layak atau tidak kainnya itu gitu. Bisa juga kita menggunakan kain perca yang bekas sisa-sisa dari jahitan gitu. Kalau misalnya bukan dari kain bekas yang sudah kita pakai. Tapi kalau menurut Ibu sendiri setuju nggak sih misal kita nih lebih banyak mendaur ulang limbah kain ini tuh buat jadi tas tote bag gitu, dan menurut pendapat Ibu misal ada nih kayak dari kain limbah ini dibuat ke tas belanja itu, menurut Ibu pendapatnya apakah bakal susah diterima, susah membuatnya atau kayak gimana? Ya kalau sudah jadi kan orang juga nggak tahu apakah ini dari kain limbah yang memang sudah yang sudah pernah dipakai, misalnya dari baju bekas atau yang lainnya, atau dari kain baru yang memang kain perca sisa konveksi atau sisa dari jahitan gitu. Jadi ya kalau misalnya hasilnya bagus ya kenapa tidak. Kalau misal seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin kan itu masih dari hasil kain yang bagus gitu, terus dibuat, menurut Ibu apabila emang itu tuh dijadikan tas belanja yang umum itu akan terlihat cukup menarik ataupun bakal menarik nggak sih Bu buat orang-orang yang lainnya yang maksudnya lebih umum, jadi biar banyak orang tuh lebih menggunakan tas kain dibanding plastik gitu? Tergantung desain dan permainan warna biasanya sih gitu. Jadi ada banyak orang yang juga suka yang sesuatu yang etnis, sesuatu yang berbeda dengan yang lain gitu. Bahkan anak-anak muda juga kadang anggap itu lucu gitu jadinya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Boleh perkenalan sebelumnya Kak? Oke, halo, kenalin aku Mima, mahasiswa S1 FSRD ITB. Halo Kak Mima. Halo. Aku izin mau wawancara Kakak ya. Oke. Nggak ngeganggu waktu Kakak kan? Aman, enggak. Oke, di sini aku mau nanya sama Kakak nih.
Menurut kakak, seberapa besar potensi daur ulang limbah kain dalam mengurangi sampah tekstil di lingkungan kita nih? Kan kakak pasti sering banget nih mempergunakan kain-kain atau baju bekas buat project-project kakak gitu loh. Oke. Kalau menurut aku pasti dikat ya, cut ya. Boleh kan dikat? Boleh kan dikat? Cut, oke, start. Oke, jadi kalau menurut aku potensi daur ulang limbah kain tuh sangat besar buat mengurangi sampah tekstil, karena kan apalagi di bidang aku, bener kata kamu tadi, kayak banyak banget ngegunain kain-kain dan itu tuh kayak sisa potongan-potongan tuh kayak nggak tahu mau dibuang kemana, akhirnya malah numpuk, dan pun itu numpuk kayak akhirnya dibuang, dan itu juga nggak dibuang sesuai, ya nggak diolah lagi, terus itu pun kalau dibuang nggak dibagi-bagi juga kan, jadi kayak itu malah numpuk dan nggak tahu at the end dia bakal kayak gimana ke lingkungan. Jadi menurut aku kalau misalnya tuh ada wadahnya buat ngumpulin dan buat daur ulang, itu bakal ngurangin banget si limbah-limbah tekstil itu. Jadi menurut aku potensinya besar sih kalau misalnya ada wadah buat ngumpulin dan daur ulang itu. Terus dari tadi kakak bahas nih, menurut kakak gimana sih kakak? Apakah melihat peluang bisnis dari produksi tas belanja berbahan limbah kain? Soalnya kan tadi pasti limbah-limbah kainnya bisa banget ya dipergunakan lagi, entah untuk apapun itu, pasti akan lebih berguna gitu loh kak. Kalau Nggak apa-apa kok. Oke. Cut guys. cut, start again. Oke. Apa? Iya, menurut kakak sendiri tuh gimana sih kalau misalkan dari limbah-limbah itu kita jadikan tas belanja gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri lumayan bagus sih peluang bisnisnya, karena kayak sekarang kan orang banyak yang walaupun sekarang udah masuk ke online, itu kan bakal tetap ada yang belanja offline juga kan, dan itu kayak kalau misalnya di promoinnya dengan itu tuh hasil daur ulang dari limbah-limbah kain, menurut aku tuh orang bakal lebih tertarik untuk beli, karena kan ya mereka tahu tuh dari sampah udah diolah lagi, dan itu kita bisa ngasih tahu kayak manfaat-manfaatnya apa sih ke lingkungan, dan itu kayak emang hasil limbah daur ulang itu berbahan kain tadi kan. Nah jadi menurut aku kayak kalau misalnya ngepromonya dengan cara yang tepat dan juga ngasih manfaat yang baik ke lingkungan, orang-orang bakal tertarik untuk beli sih kalau ada bisnis itu. Reuse, recycle gitu ya? Yes, betul. Lanjut lagi nih, apakah menurut kakak nih masyarakat sudah cukup peduli atau sadar terhadap penggunaan produk ramah lingkungan seperti tas belanja tadi itu atau yang lainnya? Kalau menurut aku tuh sekarang masyarakat sebenarnya udah peduli, kayak apalagi kan sekarang lagi gencar-gencarnya kayak ditekan tentang SDG-an lah, tentang kayak pokoknya yang baik kepada lingkungan gitu kan. Sebenarnya menurut aku masyarakat pasti udah aware akan hal itu. Cuman kalau misalnya mereka tak sampai tahap implementasi itu menurut aku belum yang optimal banget. Belum semua orang tuh kayak sadar sampai mereka mau ngelakuin itu, kayak cuman ya udah mereka aware tapi nggak diterapin langsung gitu loh. Menurut aku karena kayak ya mereka merasa kadang-kadang kan juga harganya yang kayak gitu masih lebih mahal kan daripada yang biasa. Jadi ya mungkin bisa jadi karena harga, bisa jadi karena mereka emang kurang tarik, karena kayak ya udah mungkin mereka mikirnya kayak itu bisa dilakuin dengan hal lain selain menggunakan hal yang emang baik buat lingkungan, jadi ya hal lain. Jadi kayak menurut aku udah aware, sebenarnya mereka udah tahu ada masalah ini dan udah peduli tapi belum sampai diimplementasi. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku nih kak, jika diberi kesempatan nih, apalagi kakak anak seni gitu loh, apakah kakak tertarik untuk meneliti atau membuat proyek sosial tentang daur ulang kain menjadi tas itu? Kalau misalnya neliti kayak sebenarnya belum banget, cuman kalau misalnya ikut proyek sosial yang udah ada diselenggarain mungkin aku tertarik ya untuk jadi volunteer ya, karena ya memberi manfaat baik juga dan kayak ya udah baik aja. Tertarik ya kak, apalagi atas kesadaran banyak banget limbah-limbah kain yang tidak terpakai lagi gitu ya, yang menjadi. Oke, segitu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih juga Rania. Apa ya? Sisa-sisa kain biasanya bapak kemanain? Dibuang. Cuman saya mah suka disimpan dulu seminggu, takut kalau koper mah kan takut salah potong atau salah apa, jadi disimpan dulu seminggu. Kalau seminggu baru berani buang.
Kalau yang besar ini kan buat tambang-tambang. Kalau yang kecil yang kayak gini buat tambang-tambang kan mahasiswa karena kesayangan suka ditambal. Nah itu disimpan aja. Kalau misal ada suka yang nawarin nggak? Misalnya kayak saya beli deh 3.000 sekilo gitu. Ada. Kalau dulu pas bikin celana mah iya. Kalau jeans pun buat oplosan bikin atap rumah. Dan itu bisa oplosan itu. Nah, cuman yang jeans yang ada seratnya dulu, kalau sekarang ngebuang aja, udah kecuali ada yang minta baru dikasih, nggak dijual ini. Kalau ada dikasih udah masuk sampah istilahnya kan. Ngapain ditimbun juga, jarang juga kalau yang beli juga jarang. Bapak tadi kayak bikin tas itu berarti pertama kali order ada yang bikin tas tambahannya udah sering dan semester ada cuman unik-unik kan otak mahasiswa kan beda dari yang lain. Unik-unik berarti kalau misal tadi kan bisa dibuang aja gitu. Nah kalau kata bapak si limbah-limbah itu masih bisa digunain gitu? Bisa sebenarnya masih bisa kalau yang potongan besar, yang kecil juga bisa sih kalau mau mah suka dikasih. Suka ada yang minta tuh buat sak tinju. Sak tinju? Iya, suka ada yang minta. Cuman yang amatiran kan. Iya. Minta. Jadi kasih aja. Berarti Bapak tadi kalau misalnya lihat tadi ada bentuk tas itu bisa jadi potensi buat jadi bisnis gak Pak? Bisa aja, apalagi kan kalau baju yang kosnya kan sayang. Jual beli mah. Jual beli bagus. Dari tadi Kita lagi bersama teman kita, buat perkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Ganesy Favarezi dari S1 Teknik Elektro. Boleh ngomong-ngomong sebentar nggak Kak tentang sampah limbah kain di lingkungan sekitar kita? Boleh. Kakak kalau ke supermarket atau ke toko swalayan gitu masih pakai kantong plastik atau bawa tas belanjaan dari rumah sendiri? Kalau kebetulan saya biasanya bawa dari rumah. Karena terbiasa diajarin orang tuanya bawa. Oh gitu ya, oke. Bagus banget dong Kak, berarti Kakak termasuk orang yang mengurangi sampah plastik nih. Nah Kakak udah tahu nggak sih kalau misalnya sekarang tuh udah ada tas belanja atau tote bag yang dari sisa kain limbah didaur ulang sedemikian rupa menjadi biar kayak nyaman dan fashionable banget. Nah, yang awalnya Kakak cuma mengurangi sampah plastik, sekarang tuh Kakak udah memakai tas belanja sendiri, mengurangi limbah kain gitu. Menurut Kakak dengan adanya tas belanja dari limbah kain ini seberapa besar dapat mengurangi limbah kain di lingkungan kita? Banyak sih Kak, karena di lingkungan saya yang sekarang masih banyak limbah kain dan limbah plastik yang diciptakan beberapa supermarket yang masih menggunakan bahan itu. Oh gitu ya Kak, berarti Kakak termasuk yang sangat peduli ya pada lingkungan. Betul. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Kalau dari pandangan Kakak nih, orang-orang di sekitar kita nih udah aware belum sih sama penggunaan produk ramah lingkungan kayak tote bag atau tas belanja itu sendiri? Belum sih Kak, karena masih banyak supermarket yang menggunakan bahan plastik dan kain itu menimbulkan banyaknya sampah yang tercemar. Yang di sungai-sungai gitu ya Kak, yang bikin banjir gitu ya. Aku setuju banget nih sama pandangan Kakak terhadap kepedulian produk ramah lingkungan ini. Semoga dengan wawancara ini bisa menambah kepedulian orang-orang di lingkungan sekitar kita. Terima kasih ya Kak, Kak Ganes udah menyempatkan wawancara bersama kita. Iya, sama-sama.